Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita bersekutu, menaikkan puji sembah kita pada sore hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kita mau menaikkan syukur, ucapan terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku bawa korban syukurku. Saya undang bangkit berdiri. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami datang Tuhan pada sore hari ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Mohonkan campur tangan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami undang Roh-Mu boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Persembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami para pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Kau yang mengurapi dari tempat yang maha tinggi, jemaat yang hadir Tuhan boleh memberi hati mereka Tuhan kepadamu, beri yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan,
setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha mencuri berkat pada sore hari ini Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja menguasai hati, pikiran kami, ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah sore hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami belum mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita mau naikkan syukur buat kebaikan Tuhan. Dialah yang layak dipuji, Dia layak disembah. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa kan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Di nama Tuhan, kita termasuk golongan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang terima janji setiap firman Tuhan dalam janjinya pada kita. Kita naikkan pujian, Dia tak pernah gagal. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia
Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita sambung pujian kita dengan pujian nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Saya undang bangkit berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan
bagi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian pembuat mujizat. Haleluya. Di dalam kelemahanku. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Mohon kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang hidup, yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Allah Alfa dan Omega. Terima kasih. Kami mau memuji-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu di salib bagi kami Tuhan, buat karya-Mu di Golgota bagi kami. Terima kasih, kami boleh dilayakan, kami boleh menerima mukjizat, kami boleh dilayakan memuji-Mu, memanggil-Mu. Terima kasih, terima kasih.
karya-Mu bagi kami. Kami diangkat dari lumpur, kami diangkat menikmati janji-Mu. Glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Allah yang kami sembah. Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Allah yang membelah laut. Allah yang meredakan badai. Allah yang sama. Allah yang kami berseru. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Mungkin kami menghadapi jalan buntu Tuhan. Kami perlu laut yang dibelah Tuhan. Kami perlu badai yang ditenangkan. Kami datang ke kaki-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa-Mu tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Glory. Haleluya. Haleluya. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang Oh, glory. yang buka Glory. jalan Haleluya. Haleluya. Kau membuat Haleluya. mujizat terjadi. Lord, Yang membelah laut yang teduh. Terima kasih. yang Terima mustahil kasih. pun terjadi karena kuasa-Mu yang Tentang hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, Yesus. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami. Kami aminkan Engkau pembuat mujizat sejati bagi kami. Kami ada saat ini semua karena mujizat-Mu Tuhan. Karena pertolongan-Mu yang mustahil itu Tuhan. Terima kasih kami masih boleh bertahan dalam iman. Kami masih boleh menghadapi Tuhan dunia ini Tuhan dengan baik karena Engkau, karena mujizat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terus terjadi Tuhan. Di sidang jemaat-Mu di tempat ini, di ibadah di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus beserta kami. Dan mujizat-mujizat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Jika kami selalu bersatu hati meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah menerima segala persembahan pujian kami Tuhan. Sehingga Tuhan Roh-Mu dapat Tuhan menggemburkan hati kami untuk sebentar kami menerima firman-Mu. Firman-Mu boleh bertumbuh dengan baik di kehidupan kami, di hati kami. Dan kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu Yesus dengan urapan yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa kami dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita bersyukur anugerah Tuhan kembali mengizinkan kita, memberi kita kesempatan untuk sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk ke seri khotbah Efesus yang ke-17. Kita bagian ke-6 dalam membahas berkat penyingkapan rahasia ilahi. Jadi masih kita bahas tentang rahasia Allah yang ia singkapkan bagi gereja. Rahasia Allah ia singkapkan bagi gereja untuk melibatkan kita. Gereja Tuhan melibatkan kita setiap umat tebusan ke dalam proyeknya. Puji Tuhan. Kali ini kita mau merenungkan tema penata layanan atau stewardship. Puji Tuhan. Kita kembali, sudah berulang-ulang, kita akan secara cepat melihat pendahuluan. Puji Tuhan. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Doa Paulus supaya jemaat Efesus, doa Paulus juga untuk kita, supaya kita mengerti dan yakin berkat rohani sudah kita terima. Keyakinan bahwa berkat-berkat rohani sudah kita terima itu membangkitkan pujian di hati kita yang akan keluar terwujud di dalam perilaku kita sehari-hari dalam kita menjalani hidup ini. Itu yang terus menjadi pendahuluan kita. Kita kembali melihat berkat yang keempat. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Efesus 1, 9 dan 10. Kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Berkat yang keempat adalah penyingkapan rahasia ilahi. Rahasia yang Paulus terima dari Allah sendiri dan ia bagikan lewat pemberitaan Injil. Dan bisa dimengerti oleh penerima Injil karena karya Roh Kudus. Next, isi rahasia tersebut adalah bagaimana Allah menyelesaikan rancangan keselamatannya bagi seluruh ciptaannya di surga dan di bumi. Tentang suatu hari ketika segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Kita mau melihat kebenaran ini yang sudah kita bahas sampai 6. Kali ini ke-6, rahasia berkat keempat kita bahas sampai 6 kali, tentu sudah berulang-ulang. Karena itu di beberapa bagian akan kita percepat untuk masuk ke bahasan kita di sore hari ini. Kebenaran ini kita mau melihat dari sisi lain. Kita lihat sore hari ini penjelasan Paulus di surat Kolose tentang kenyataan ini, tentang hari ini, di mana segala sesuatu menjadi satu di bawah Kristus. Kita tahu bersama, surat Efesus dan Kolose itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Kita mau melihat Kolose 1, 16, 17. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitab masing-masing, apalagi yang sudah punya gadget, itu kita bisa download terjemahan sederhana Indonesia.
sore hari ini saya banyak gunakan terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Jika tidak ada, kita bisa lihat yang terjemahan baru juga bisa juga saling melengkapi, puji Tuhan. Kita lihat sama-sama Kolose 1, 16, 17. Sekali lagi ini peneguhan sisi pandang lain terhadap kenyataan yang sama bahwa Kristus memerintah atas segala sesuatu, atas segala ciptaan. Dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena melalui Dia Allah sudah menciptakan segala yang ada. Melalui Kristus Allah menciptakan segala yang ada, baik yang di bumi maupun di semua tingkat sorga dan langit. Jadi bukan hanya yang kita lihat di bumi, yang bisa digali di bawah bumi, tetapi sampai ke langit, ke antariksa sekalipun itu Allah ciptakan melalui Kristus. Baik hal-hal yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Jadi hal-hal yang bisa kita lihat, hal-hal material yang bisa kita lihat, bahkan kalau mau jujur kita nggak bisa lihat angin, tetapi itu pun ciptaan. Termasuk penguasa rohani yang tinggi dan rendah. Jadi malaikat-malaikat pun ciptaan Allah melalui Kristus. Juga semua kerajaan di dunia. Allah menciptakan semua itu melalui Kristus supaya anaknya itu menjadi raja atas segala ciptaan. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan Yesuslah yang menopang seluruh ciptaannya agar tetap berlangsung. Jadi kita belajar lewat Kolose ini penyingkapan Rasul Paulus bagi gereja bahwa kalau dunia masih berputar sampai detik ini, dunia belum menyatu dengan matahari sehingga nggak usah menyatu ya. Bumi bergerak mendekat ke matahari atau sebaliknya matahari mendekat ke bumi, kita habis. Tetapi segala sesuatu masih berlangsung sampai detik ini, itu pun melalui Kristus. Agar Kristus menjadi raja atas segala ciptaan. Next, bahwa Yesus Kristus mengatasi segala sesuatu sudah Allah nyatakan sejak penciptaan. Kita belajar dari Kolose 1 bahwa melalui Yesus anaknya itu Allah menciptakan segala sesuatu supaya sang anak menjadi raja atas segala sesuatu, atas segala ciptaan. Itulah yang membuat Abraham Kuyper menulis sebuah kutipan yang terkenal banget. Tidak ada 1 milimeter persegi pun, bisa tampilkan, dari seluruh ciptaan yang tentangnya Yesus Kristus tidak berkata dengan tegas, cry out, itu milikku, itu kepunyaan aku. Jadi seluruh ciptaan, Kristus seperti bilang, itu milikku, itu kepunyaan aku. Jadi baik yang kita lihat komputer, bangunan ini, kemudian yang enggak kelihatan angin, nitrogen, semua emosi kita, jiwa kita. Abraham Kuyper adalah seorang Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Didasari oleh pemahaman ini, karena itu ia mengajukan diri sebagai seorang Perdana Menteri dan ia terpilih.
Jadi kita lihat Allah di dalam Kristus ingin menguasai segalanya, bahkan politik. Karena itu kita dukung para politikus Kristen yang benar-benar mengerti kebenaran firman, benar-benar jalani kebenaran firman. Karena segala sesuatu ciptaan ini milik Allah, milik Kristus. Tidak ada 1 milimeter persegi pun dari seluruh ciptaan. Berarti semua ciptaan, Yesus ingin berkata, itu milik gua, itu milik saya. Nah, lanjutnya di ayat yang berikutnya, sejak Injil diberitakan, next, hadirlah gereja. Yesus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh. Sejak saat itu, Kristus yang memiliki segala sesuatu, Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu, menjalankan pemerintahannya melalui gereja. Komunitas umat tebusan menerima kuasa atas semua milik Kristus. Kolose 1:18. Kembali dari terjemahan sederhana Indonesia. Yesus adalah kepala atas semua orang yang percaya penuh kepadanya, yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini. Itu penekanannya. Dia jugalah sumber hidup bagi kita. Dan dia sebagai anak sulung Allah yang menjadi yang pertama dihidupkan kembali dari kematian. Hal itu sesuai dengan rencana Allah Bapa supaya anaknya Yesus Kristus menjadi yang terutama dalam segala hal. Kita lihat polanya. Sejak penciptaan memang Kristuslah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia mati, ia naik ke surga, Roh Kudus turun, lahir gereja. Nah, sekarang pemerintahan Kristus menjadi efektif lewat gereja sebagai tubuhnya. Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu mempercayakan kekuasaan itu kepada gereja. Ini yang kita dapati di bagian ini. Ia sudah mati, ia dibangkitkan, ia ditinggikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap umat tebusannya. Umat yang untuk mereka Yesus sudah mati. Orang-orang ini terima Roh Kudus. Menghadirkan sebuah entitas baru disebut gereja. Melalui gereja inilah Kristus menyatakan menjalankan pemerintahannya. Komunitas umat tebusan menerima wewenang, menerima otoritas, menerima kuasa atas segala sesuatu. Karena kita orang percaya menjadi satu dengan Kristus, kita tubuhnya memerintah bersama dengan Kristus. Memang belum sepenuhnya, tetapi itu sebuah realita. Kita terus dalam bedah buku kita belajar dengan istilah not yet but already. Sudah menjadi kenyataan, sudah berlangsung bahwa Kristus memerintah, gerejanya turut memerintah dengan Kristus. Tetapi belum sepenuhnya. Sudah berlangsung already tapi not yet completed. Tidak atau belum sepenuhnya. Kita masuk bahasan kita di sore hari ini. Penata layanan dalam Alkitab. Penata layanan dalam Alkitab. Bahasa aslinya penata layanan menggunakan kata oikonomia. Kata ini terdiri dari
oikos, rumah tangga, dan nomos, aturan. Aturan rumah tangga, rule rumah tangga, bagaimana rumah tangga dijalankan, itulah penata layanan, dalam bahasa Inggris stewardship. Dalam perjanjian baru, dalam Alkitab, ekonomi dan stewardship benernya itu nggak bisa dibedakan. Ekonomi dan penata layanan itu satu. Dalam bahasa Inggris kita serap ke bahasa Indonesia, ekonomi itu urusannya dengan uang, stewardship itu dipisahkan dari ekonomi. Padahal dari bahasa aslinya, ekonomi itu urusan rumah tangga. Kita lihat apa yang Alkitab jelaskan tentang stewardship atau penata layanan. Dalam dunia kuno, seorang budak kepercayaan menerima tanggung jawab dan otoritas dari tuannya untuk mengelola semua kepunyaan tuannya, seperti Yusuf saat menjadi budaknya Potifar. Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan dan ia boleh melayani dia. Dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kita belajar konsep penata layanan di contoh hubungan Yusuf dengan Potifar. Kiranya kita sama-sama bisa mengerti. Kita minta pertolongan Roh Kudus, kita gunakan konsentrasi kita. Meski Yusuf seorang budak, bukan pemilik rumah, namun Yusuf berkuasa atas semua isi rumah Potifar. Di sisi lain, meski Yusuf menerima wewenang penuh, kuasa penuh, otoritas penuh atas semua isi rumah Potifar, namun ia tetap bukan pemilik, ia tetap budak. Yusuf adalah seorang budak yang harus mempertanggungjawabkan manajemennya, pengelolaan yang Potifar percayakan kepadanya. Next, relasi Potifar dan Yusuf memberi gambaran tentang bagaimana Allah di dalam Kristus mempercayakan segala sesuatu di bawah tanggung jawab dan otoritas gerejanya. Jadi kita mau sama-sama melihat semua yang kita bisa kelola, semua yang kita secara logika itu menjadi milik kita, tetapi dalam pemahaman firman kita tahu itu semua Tuhan titipkan. Seperti Potifar titipkan seluruh kekayaan, seluruh isi rumahnya. Bukan hanya barang-barang, bahkan manpower, manusianya. Yusuf berkuasa atas setiap orang di rumah Potifar. Yusuf bisa memberdayakan, memaksimalkan setiap potensi, setiap anak buah Potifar, setiap budak Potifar. Semua segala harta benda
orang-orang di rumah Potifar berada di bawah kuasa Yusuf. Itu mengajarkan kepada kita apapun yang ada pada kita saat ini, jangan sampai kita merasa itu sebagai milik. Saat kita mulai merasa itu sebagai milik, kita berarti nggak ngerti rahasia Allah, kita nggak ada di dalam proyeknya Allah. Next, diperlengkapi oleh Kristus. Hal yang menjadi penekanan di Efesus adalah supaya gereja dapat menjalankan kepercayaan ini seperti Yusuf terima kepercayaan Potifar, supaya kita dapat mengelola dengan benar setiap hal perkara yang Allah percayakan dalam hidup kita. Maka kita lihat di Efesus bahwa Kristus yang ditinggikan itu mempercayakan 5 atau 4 jawatan bagi gereja. Supaya gerejanya, umat tebusannya bisa jalankan pengelolaan itu dengan benar. Tidak menyalahgunakan, tidak terjadi abuse terhadap apa yang dipercayakan untuk dikelola. Untuk itulah Allah di dalam Kristus mempercayakan 4 atau 5 jawatan. Sudah kita bedah di bedah buku kita, dapat kembali lihat Bapak Ibu Saudari di YouTube kita, YouTube PD Injil 23 dan 30 September 2025. Kenapa ada yang bilang 4, kenapa ada yang bilang 5. Kita mau lihat daftarnya. Jadi Efesus 4, 10, 11, Kristus yang telah turun juga adalah Kristus yang telah naik. Ia naik jauh di atas langit yang tertinggi untuk memenuhi segala sesuatu dengan dirinya. Dan Kristus yang sama memberikan karunia kepada orang-orang, kepada jemaat untuk jadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan guru. Kristus yang naik itu memberikan Roh Kudus bagi gerejanya. Selain memberikan Roh Kudus bagi seluruh jemaat, ia pun mempercayakan 5 jawatan agar jemaat, agar seluruh komunitas umat tebusan dapat menjadi pengelola alias manajer yang dapat dipercaya, yang tidak menyalahgunakan milik Allah, kepunyaan Allah yang dititipkan. Yang perlu kita perhatikan, semua jawatan yang Paulus ajarkan di Efesus 4 itu berkaitan dengan pemberitaan firman. Menegaskan vitalnya peran pembelajaran firman terhadap kemampuan orang-orang percaya mengelola milik Allah. Efesus 4, 12b, firman Allah yang hidup, supaya umat Allah diperlengkapi untuk dapat bekerja lebih baik baginya. Sekali lagi, supaya gereja, umat Allah, umat tebusan Kristus diperlengkapi untuk dapat bekerja lebih baik, untuk dapat mengelola lebih baik. Kita tentu ingin menjadi pengelola berkat Allah yang lebih baik lagi. Kita butuh 5 jawatan.
Kita butuh diperlengkapi lewat 5 jawatan. Kita butuh terima perlengkapan Allah lewat 5 atau 4 jawatan ini. Karena kita terus diingatkan, saat kita setia kelola perkara yang kecil, maka kepada kita akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar. Karena itu kita mau menjadi pengelola-pengelola yang baik. Karena itu kita mau diperlengkapi oleh atau lewat pelayanan jawatan-jawatan yang Paulus daftarkan di Efesus 4 ayat 10 dan 11. Semua jawatan berkaitan dengan pemberitaan firman. Memberi penegasan banget. Kita butuh banget firman. Tanpa firman, sesering apapun kita doa puasa, sesering apapun kita terlibat dalam pujian penyembahan, kita nggak akan menjadi pengelola yang baik. Sesering apapun kita terlibat dalam kegiatan amal gereja, amal di tengah masyarakat, lewat yayasan-yayasan, tanpa kita terima firman yang benar, yang sehat, kita nggak mungkin menjadi pengelola-pengelola yang baik. Tanpa firman yang benar, gereja tidak akan menjadi kuat dan dewasa. Hanya orang-orang yang kuat, fit, dan berpikiran sehat, berpikiran dewasa, yang sanggup jadi manajer-manajer yang baik. Pengelola berkat Allah yang baik. Tanpa itu kita akan lemah, kita akan kekanak-kanakan, kita akan terus dicenderungkan untuk menggunakan berkat Allah demi kepentingan sendiri, demi kepentingan orang-orang yang memang kita demen doang. Kita nggak akan punya kemampuan. Diingatkan lewat bagian ini. Kita nggak mungkin menjadi gereja yang kuat dan dewasa tanpa firman yang memperlengkapi kita. Saat kita bisa memberi diri diperlengkapi firman, maka kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Gereja, kita orang percaya, akan memaksimalkan setiap perkara yang Kristus percayakan. Kita maksimalkan bagi kepentingan Kristus. Hidup kita hanya sekali. Nafas kita masih kita hirup. Itu semua kepercayaan. Itu milik Allah semuanya. Dipercayakan untuk kita kelola tubuh, pikiran, emosi kita, profesi, keahlian kita, kreativitas kita. Kita harus gunakan semua itu, maksimalkan semua itu dalam pemahaman, dalam motivasi. Ini semua milik Kristus untuk Kristus. Hanya dengan cara itu kita bisa jadi hamba yang setia, pengelola yang dapat dipercaya. Pemahaman, motivasi, itu yang menjadi penekanan yang saya bisa share di sore hari ini. Kita tahu bersama, kita diajar untuk punya etos kerja yang baik, jujur dalam bekerja. Kita pun diajar untuk
punya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja. Tetapi lebih dalam dari itu, kita butuh pemahaman, motivasi. Buat apa kita rajin banget kerja, tapi motivasinya memperkaya diri. Kita gagal jadi manajer yang diperkenan oleh Allah. Kita mungkin sangat jujur dalam bekerja. Tetapi motivasinya salah, pemahamannya salah. Karena tadi nggak memberi diri di bawah pengajaran firman lewat 5 jawatan tadi. Pemahaman salah, motivasi salah, sejujur apapun kita kerja, kita bukan pengelola yang baik. Bahkan saat kita gunakan waktu untuk tidur, untuk istirahat, kita refreshing, kita kongko bareng teman. Saat kita beri diri dibentuk oleh firman, semua itu kita lakukan dengan pemahaman yang benar, motivasi yang benar. Kemudian kita lihat anak itu pun milik Allah, dipercayakan kepada kita orang tua untuk kita didik besarkan demi kepentingan dia. Sahabat, rekan kerja, harta, dan lain-lain sebagainya. Karena itu sekali lagi pemahaman motivasi itu penting banget. Bukan hanya sekadar tentang didik anak untuk jadi mandiri. Itu semua orang juga bisa, nggak perlu jadi Kristen, nggak perlu menjadi orang-orang yang ngerti rahasia Allah. Tapi dasarnya motivasi kita didik anak, besarkan anak supaya hidupnya berguna bagi Kristus. Bukan sekadar bikin orang tua bangga, bukan sekadar lihat mereka mandiri. Kita akan memaksimalkan. Kita enggak akan melihat semua yang Tuhan percayakan, semua perkara yang Tuhan percayakan itu sebagai milik. Tadi Abraham Kuyper bilang, segala ciptaan, Yesus bilang itu milik saya. Kita enggak puas. Harta ini milik saya, bukan milik engkau Yesus. Saat kita enggak beri diri, dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, kita merasa saya sudah kerja keras, tidur kurang. Saat saya dapat gaji itu milik saya. Saya earn it, saya pantas mendapatkannya. Pemahaman-pemahaman semacam ini terus akan kita cenderung untuk lupakan saat kita nggak terus beri diri. Dibentuk oleh firman yang sehat, Injil yang sejati. Kita akan lupa kok, daging kita akan mengajak kita untuk merasa berhak. Own it, memiliki, yang memang menjadi milik kita. Kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan masih minta ini milik saya? Pemahaman-pemahaman ini itu butuh proses panjang. Kita duduk menerima firman dengan buka hati, dengan kesiapan,
lama prosesnya untuk sampai kepada pemahaman ini. Nggak bisa kita berharap sebulan kita dengar firman, dalami firman, kita akan punya sikap semacam ini. Nggak mungkin, mustahil. Ini bisa bertahun-tahun, belasan tahun kita beri diri duduk, tunduk di bawah firman, terus kita buka hati, baru pemahaman-pemahaman semacam ini bisa kita jadikan bagian hidup kita. Pasti daging akan menolak. Harta masih bisa saat dia ambil, kita udah keep nih. Nggak usah untuk ini, nggak usah untuk itu. Ada kebutuhan yang menurut saya lebih penting. Tuhan ambil. Harta sih masih bisa. Gimana kalau anak? Gimana kalau pasangan hidup? Itu kan nggak mudah. Sekali lagi bisa ke tahap itu, kita harus benar-benar beri diri, dibentuk oleh firman. Lewat 4 atau 5 jawatan tadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sadar saat kita diberi berkat semakin banyak, maka semakin berat tanggung jawab yang perlu kita jalani. Next, dan kita akan selalu menempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Oleh kekuatan firman dan Roh Kudus kita menghindari, menjauhi diri dari setiap bentuk penyalahgunaan wewenang. 1 Korintus 4, 1-2, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tentu menjadi doa kita sama-sama saling mendoakan, menasehati di persekutuan ini. Kita didapati menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Manajer-manajer, pengelola-pengelola yang dapat dipercaya. Puji Tuhan. Penutup, rahasia yang Allah singkapkan dalam Alkitab, tadi ya kita awali, lebih jelas bisa lihat khotbah minggu lalu, saat rahasia disingkapkan lewat WA Group oleh seksi acara, itu bukti kerinduan seksi acara panitia Natal ngajak seluruh panitia yang tergabung di grup WA untuk terlibat dalam suksesnya acara Secret Santa. Kita bahas minggu lalu. Rahasia diberikan supaya yang terima terlibat penuh. Demikianlah Allah memberikan rahasianya lewat Alkitab supaya setiap orang percaya yang belajar, yang memahami rahasia tersebut terlibat penuh di dalam proyek Allah mengelola seluruh ciptaan. Tadi ya, apapun kita bisa berdayakan. Karena itu anak-anak muda terus belajar. Apalagi zamannya AI. Terus dorong belajar. Gunakan setiap potensi hidup untuk dengan pemahamannya itu milik Kristus. AI itu milik Kristus. Saya mau belajar, maksimalkan demi Kristus. Hal-hal itu kita percaya bisa kita jalani saat kita tadi ya, rahasia Allah sudah singkapkan di Alkitab, kita belajar, kita beri diri diajar. Sehingga terpatri di pikiran kita,
itu milik Kristus. Komputer, segala kecanggihan dunia ini milik Kristus. Kita tanggapi dengan pengelolaan yang alkitabiah. Dan berpesta bersama Kristus di hari kedatangannya, inilah upah bagi setiap pelayan yang dapat dipercayai. Kita tutup dengan Matius 25 ayat 23, kembali dari terjemahan sederhana Indonesia. Tuannya menjawab, bagus, kamu pegawai yang baik dan setia. Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut bersukacita bersamaku. Ini yang menjadi reward bagi setiap pelayan yang dapat dipercayai, bagi setiap pengelola yang menjalankan kepercayaan ilahi dengan benar. Segala hormat kemuliaan bagi Allah. Saya undang pemain musik dan singer, kita mau responi bagian firman Tuhan di sore hari ini, untuk sama-sama kita bisa menjadi pengelola yang baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lebih dalamlah ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta. Saya undang kita yang berdiri, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus kami lebih dalam lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami terus memohon, meminta kepadamu, berikan kami selalu hikmat pengertian daripada-Mu, hingga firman yang terus kami dengar dari hari ke hari itu boleh tertanam Tuhan dalam hidup kami, hingga boleh mengubah sikap hati kami Tuhan, hingga kami boleh menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya Tuhan Yesus, hingga kami boleh menata Tuhan Yesus apa yang harus Tuhan Yesus dalam pelayanan kami harus kami tata dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini yang terus mengingatkan kami untuk kami terus bergantung kepadamu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, lebih heran lagi Tuhan, pakai kehidupannya boleh menjadi berkat dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar kami boleh memberi dengan segenap hati kami dengan penuh sukacita Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sisa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Tuhan kami,
berikan boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman hari Rabu kita ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya terus undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk ikut bergabung jam 6 sore di tempat ini. Kita berdoa bersama-sama, kita saling menopang, saling mempunyai motivasi yang benar, mempunyai visi yang sama untuk saling mendoakan satu sama lain. Nanti ibadah seperti biasa hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Zoom kami juga masih ada hari Selasa dan Jumat. Nanti soal acara Natal saya akan serahkan Niar untuk berikan pengumuman ya. Ya, saya serahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Untuk Natal kita yang akan diadakan tanggal 5 Desember 2025. Nanti kita semuanya mohon maaf karena pendaftaran sudah ditutup. Terima kasih untuk yang sudah mendaftar. Tapi tadi saya bilang sama Kak Rini, walaupun kita ditutup ini maaf banget ya karena kita udah punya keterbatasan dengan transportasi dan juga villa. Jadi villa itu udah di booking 2 bulan sebelumnya dengan kapasitas yang sesuai. Jadi takutnya kalau ada penambahan itu akan jadi nggak nyaman tidurnya dan segala macam. Tapi misalnya ada Bapak Ibu yang mau datang tapi nggak terdaftar, tetap boleh ke sana. Misalnya saya mau datang dengan transportasi saya sendiri, dengan saya cari hotel lain atau mau pulang pergi atau touring seperti itu boleh ya ke sana ya. Tapi boleh bilang kita dulu, mungkin kita akan siapin konsumsi lebih atau bangku-bangku yang lebih gitu ya. Dan tentunya nggak usah bayar 200.000 kalau yang tiba-tiba mau datang itu. Jadi terima kasih untuk yang sudah mendaftar. Untuk pendaftaran registrasi saya kira kita udah tahu ya 200.000 per orang. Ada yang nabung, boleh yang langsung gitu. Yang nabung boleh ya di start mulai kapanpun itu, mulai sekarang melalui Ibu Esti atau Ibu Christine. Mereka udah pegang kartunya masing-masing, udah dicatat namanya. Jadi silahkan boleh cash atau transfer ke Ibu Esti dan Ibu Christine. Terus selanjutnya untuk dress code kita ada dress code-nya nih yang ikut Natal di sana, yaitu cappuccino. Cappuccino tuh gimana ya? Ya kayak kopi gitulah ya. Boleh shade-nya boleh macam-macam. Jadi mungkin ada yang kalau cappuccino kebanyakan kopinya kan agak-agak hitam gitu ya. Kalau kebanyakan susunya agak keputih ya. Jadi terserah, yang penting bisa dikira-kira sendiri. Nanti kalau misalnya kalau anak-anak pakai dress code enggak? Kalau anak-anak kita bebasin aja ya. Kita bebasin aja ya, nanti orang tuanya pusing udah beli suami istri cappuccino masih beli anak-anaknya gitu ya. Kita nggak mau membebani. Tapi mungkin untuk anak-anak ini juga pengumuman lagi, pada saat acara nanti kita tuh pastinya ada beberapa penampilan. Pertama dari anak-anak, kedua dari orang dewasa yang akan diatur oleh Cia dan Kak Suci. Mungkin diwakili kalau anak-anak Ibu Christine ya. Nanti temennya dicari lagi ya, meeting. Itu akan ada performance, jadi mungkin akan ada baju sama aksesoris anak-anak yang mungkin bisa kembaran atau gimana nanti. Jadi untuk kita nanti akan ada beberapa sedikit latihan ya, nggak yang gimana-gimana untuk performance yang akan kita tampilkan pada tanggal 5 nanti. Selanjutnya, untuk tanggal 5, sesuai dengan rundown yang sudah di-share acara ke panitia, itu nanti Bapak dan Ibu akan berangkat dari sini tuh pagi ya, jam 9, setengah 10 ya Karini ya, setengah 10. Jadi ini mohon banget untuk bisa cuti ya sebenarnya, bisa cuti gitu. Tapi kalau misalnya ada yang keberatan atau apa mungkin bisa didiskusikan ke kami, tapi kita memang terutama yang pelayanan itu harus pagi-pagi atau paling enggak tuh pagi sih. Kalau enggak gitu kita bingung ya naik apa, karena bis kita ada sewa minibus dari sini, juga mobil-mobil yang sudah ditentukan untuk siapa ngangkut siapa itu pagi semua gitu ya. Jadi diharapkan untuk bisa cuti dan kita di sana nanti datang ke sana siap-siap gladi bersih dan lain sebagainya.
Kalau ada apa-apa nanti bisa ngobrol sama saya atau Ibu Rini. Mungkin itu aja ya untuk Natal tanggal 5. Nanti kalau ada pengumuman menyusul kita akan share kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kaniar yang sudah memberikan informasi tentang acara Natal. Soal dress code kita boleh pakai apa aja, yang punya aja di rumah nggak usah harus beli baru. Aduh ini harus beli baru, nih harus apa enggak. Yang penting pokoknya senada aja, misalnya punya celananya coklat, atasnya nggak ada ya, pokoknya seininya aja, sebisanya aja kita iniin gitu ya, nggak harus kita harus keluar uang gitu ya kalau bisa, karena ini sudah dibebani dengan 200.000. Jadi yang para pelayan, contohnya Pak Guru, jadi harus cuti kayaknya Pak Guru ya, cuti ya untuk berangkat. Oh ya siap, oke. Ya terima kasih, itu aja pengumuman dari kami panitia. Dan terus ya diingatkan untuk terus menabung karena sudah banyak yang perlu dibeli, dibayar gitu ya. Yuk kita sama-sama mendukung acara Natal kita ini. Ya, saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Nanti saya minta Bapak Bakri tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya undang Bapak Bakri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami bersyukur, terima kasih buat pertolongan-Mu, di mana Engkau sudah menolong ibadah kami sejak awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Berjalan dengan baik, sebab Engkau yang memberkati kami, terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, WL Singer, sampai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Engkau telah memberkati sidang jemaat yang dengan setia hadir di tempat ini, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, materaikan firman-Mu ada di dalam setiap lubuk hati kami, sehingga kami terus setia dan taat, serta mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengerjakan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami berdoa buat
sidang jemaat yang telah meluangkan waktu untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi daripada jemaat Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong. Bila ada di antara jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh apapun bentuk sakit penyakit yang diderita, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber mujizat kami. Engkaulah sumber kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, ulurkan tanganmu, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dalam usaha mata pencarian pekerjaan, bahkan pelayanannya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih di dalam pendidikan, Tuhan terus berikan roh hikmat serta kepandaian, Engkau buat berhasil dan beruntung dalam meraih cita-citanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak putus-putusnya kami berdoa buat anak kekasih kami Yefta yang mana Tuhan sudah menolong pada saat menimba ilmu. Pertolongan-Mu begitu luar biasa Tuhan, membuat Yefta berhasil di dalam meraih kelulusannya. Semua karena hikmat yang datang daripada-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami serahkan perjalanan selanjutnya bagi anak kekasih kami Yefta. Biar Tuhan Kau membuka jalan. Apa yang menjadi rencana, itu juga menjadi rencana Tuhan. Berkati hidupnya dan Kau buat sukses dan berhasil dalam segenap jalannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beramah tamah. Mari Tuhan, Engkau turut hadir di tempat ini. Apa yang telah tersedia, baik makanan, minuman, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, biarlah berkati mendatangkan kekuatan yang memulihkan setiap kesehatan kami, dan boleh kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati tangan-tangan yang sudah terulur, kembalikan berlipat-lipat ganda lewat usaha pekerjaan dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing sebagaimana Tuhan telah menolong perjalanan kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Demikian juga kembalinya kami ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, melindungi, menghantar langkah kami sehingga kami pun boleh tiba di tempat tujuan dengan segala selamat. Biar nama-Mu senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga